Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Umi Saida dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah dengan NIM 222111209. Di sini saya akan menjelaskan mengenal kaidah prinsip ekonomi dalam Islam. Sistem ekonomi Islam didasarkan pada prinsip-prinsip yang bersumber dari agama Islam itu tersendiri. Prinsip-prinsip ini mencakup berbagai aspek kehidupan ekonomi, termasuk produksi, distribusi, konsumsi, dan kepemilikan. Pemahaman mengenai kaidah ekonomi Islam menjadi penting untuk mewujudkan sistem ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai agama Islam itu tersendiri. Selanjutnya yaitu prinsip tauhid dan persaudaraan. Yang pertama yaitu keyakinan dan ketauhidan. Prinsip tauhid menekankan bahwa segala keyakinan yang dimiliki adalah milik Allah. Hal ini mengarahkan umat muslim untuk menghindari eksploitasi dan monopoli serta mendorong keadilan dan kesejahteraan bersama. Yang selanjutnya yaitu konsep persaudaraan. Ekonomi Islam menekankan bahwa persaudaraan atau ukhuwah ini di antara umat muslim. Hal ini mewujudkan dalam bentuk kerjasama seperti musyarakah, mudharabah, dan qardul hasan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Selanjutnya yaitu prinsip bekerja dan produktivitas. Yang pertama yaitu bekerja sebagai kewajiban. Dalam Islam, bekerja dianggap sebagai kewajiban bagi setiap individu untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai kesejahteraan. Yang kedua yaitu produktivitas sebagai kunci. Islam mendorong umatnya untuk bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, dan efisien dalam segala aktivitas ekonominya. Produktivitas yang tinggi akan membawa manfaat bagi individu, masyarakat, dan keseluruhan. Yang ketiga yaitu pembagian hasil yang adil. Islam mengajarkan agar hasil dari kerja keras untuk produktivitas dibagikan secara adil di antara pihak yang terlibat tanpa adanya penindasan. Yaitu prinsip kepemilikan. Kepemilikan dibagi menjadi tiga, yaitu kepemilikan individu, kepemilikan bersama, dan pembatasan kepemilikan. Yang pertama yaitu kepemilikan individu. Islam mengakui hak kepemilikan pribadi terhadap harta benda, namun dengan tanggung jawab untuk menjaga hak-hak orang lain dan mendistribusikan kekayaan secara adil. Yang kedua yaitu kepemilikan bersama. Selain kepemilikan individu, dalam ekonomi Islam juga mengenal konsep kepemilikan bersama atau milik umum atau publik untuk kesejahteraan umatnya. Yang selanjutnya yaitu pembatasan kepemilikan. Islam tidak membenarkan penumpukan harta benda pribadi yang berlebihan, karena hal ini dapat merusak sistem sosial dan ekonomi itu sendiri. Selanjutnya yaitu prinsip distribusi yang berkeadilan. Yang pertama yaitu larangan riba. Islam melarang praktik riba karena dapat menyebabkan ketimpangan distribusi, pendapatan, dan kesejahteraan di masyarakat. Yang kedua yaitu keadilan distribusi. Ekonomi Islam menekankan pentingnya distribusi kekayaan yang adil dan merata, tidak hanya mengandalkan mekanisme pasar saja. Yang ketiga yaitu peran zakat. Zakat merupakan salah satu instrumen penting dalam mewujudkan distribusi kekayaan yang adil dan menciptakan kesejahteraan umatnya. Yang keempat yaitu tanggung jawab sosial. Kepemilikan harta dalam Islam tidak hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Selanjutnya yaitu tentang implementasi prinsip ekonomi Islam. Yang pertama dalam perbankan syariah. Perbankan syariah menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam produk dan layanannya, seperti mudharabah, musyarakah, dan pembiayaan lainnya. Yang kedua yaitu lembaga zakat. Lembaga zakat berperan penting dalam mendistribusikan kekayaan secara adil dan menciptakan kesejahteraan masyarakatnya. Yang ketiga yaitu wakaf. Wakaf merupakan salah satu instrumen ekonomi Islam yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan sosial dan pembangunan umat. Dan yang terakhir yaitu industri halal. Industri halal seperti makanan, kosmetik, dan fashion menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam produksi
distribusinya. Selanjutnya yaitu peran pemerintah dan masyarakat. Yang pertama yaitu kebijakan pemerintah itu sendiri. Pemerintah memiliki peran penting dalam menciptakan kebijakan ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, seperti pengaturan distribusi kekayaannya. Yang kedua yaitu partisipasi masyarakat. Masyarakat juga memiliki peran aktif dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip ekonomi Islam, seperti membayar zakat, berpartisipasi dalam lembaga-lembaga keuangan syariah, dan mendukung industri halal. Yang ketiga yaitu sinergi yang harmonis. Kerjasama yang harmonis antara pemerintah dan masyarakat diperlukan untuk mewujudkan sistem ekonomi yang adil dan sejahtera berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi Islam itu sendiri. Yang terakhir yaitu kesimpulan dari materi ini. Pemahaman mengenai kaidah atau prinsip ekonomi Islam menjadi penting untuk mewujudkan sistem ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai agama Islam. Prinsip-prinsip ini mencakup aspek tauhid, persaudaraan, bekerja, produktivitas, kepemilikan, dan distribusi keadilan. Implementasi komprehensif penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam membutuhkan peran aktif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah dan masyarakat, untuk menciptakan sistem ekonomi yang adil dan sejahtera. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.